Bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Yeay! Kelika, apa kabarnya nih? Aku lagi senang. Tentu aja menjalani hidup dengan bahagia. Wah, keren banget. Kelika, aku punya satu pertanyaan. Coba, Kelika, kan tahu nih ya, bangsa Israel mendapatkan firman khusus dari Tuhan. Tahu nggak isi firmannya apa? Tentu aja dong, mereka mendapatkan hukum Taurat di Gunung Sinai melalui Musa. Wah, benar. Keren banget. Kelika bisa tahu. Iya dong, aku kan udah lama banget nih belajar SMG bersama dengan Pendeta Michael. Kayak begini doang mah aku tahu. Kalau begitu, satu pertanyaan lagi. Kelika tahu nggak kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel? Kenapa ya? Kenapa? Alasannya ya, berarti sepertinya supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, alasan bangsa Israel diberikan hukum Taurat supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah umat Tuhan yang kudus. Iya, betul. Mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat sehingga cara hidupnya mereka berbeda loh dengan bangsa-bangsa sekitarnya, adik-adik. Benar, Kelika nih hebat ya, ternyata tahu ya. Dan tokoh-tokoh yang hari ini kita akan pelajari adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oh gitu? Pendeta Michael, aku jadi penasaran deh. Ayo kita cepet mulai aja belajarnya. Oke, kalau gitu kita pergi sekarang. Ayo, let's go! Yuk! Tampil beda. Daniel 1 ayat 6-13 dan ayat 18-21. Kalian terpilih dari antara orang-orang buangan Yehuda untuk tujuan khusus. Kalian akan mendapat pelatihan bahasa serta ilmu pengetahuan orang Babel selama 3 tahun dan akan bekerja di istana kerajaan. Baik Tuan, kami memahaminya. Kalian harus makan daging, roti, dan anggur dari santapan raja selama masa pelatihan. Daniel, daging itu kan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Tentu saja ini tidak sesuai dengan hukum dan kehendak Allah. Bapak Kepala Istana, biarkanlah kami memakan sayur dan minum air putih saja. Sebab pantang bagi kami untuk menikmati makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Namun, jika kalian terlihat lebih lemah dari yang lain, raja akan marah dan hidupku mungkin berada dalam bahaya. Ujilah kami selama 10 hari. Setelah itu, bandingkanlah kami dengan orang-orang yang makan santapan raja. 10 hari? Baiklah, mari kita lihat keadaan kalian selama 10 hari. Kalau kalian gagal dalam ujian ini, maka kalian harus makan santapan dari meja raja. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria memakan sayur dan air putih selama masa pengujian. Teman-teman, puji Tuhan. Selama di sini, kita diizinkan makan sayur dan minum air putih seperti janji yang telah kita buat. Daniel, aku bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menjaga tubuh dan hati kita sesuai dengan hukum Taurat. Aku juga senang sekali. Nah, kalau begitu, mari kita belajar ilmu pengetahuan dan bahasa orang Babel seperti biasanya. Ayo, semangat ya! Sudah lewat 10 hari. Apakah Daniel dan ketiga temannya betul-betul hanya makan sayur dan minum air putih? Iya, mereka hanya makan sayur dan minum air putih. Cepat panggil Daniel. Bapak Kepala Istana, Daniel, dan ketiga temannya lebih sehat, bijaksana, dan wajahnya lebih terlihat lebih bercahaya dibanding dengan orang buangan lainnya. Bagaimana mungkin kalian yang hanya makan sayur dan minum air putih bisa lebih sehat? Kalian luar biasa. Hamba juga baru pertama kali melihat orang seperti ini. Terima kasih. Tuhan telah menjaga kami dengan sangat baik. Walaupun kami hanya makan sayur dan minum air putih. Ternyata Allah yang kalian percayai menjaga kalian semua dengan luar biasa. Kalau begitu, kalian boleh makan sesuai yang kalian inginkan. Terima kasih, Pak. Tuhan, terima kasih.
Daniel dan ketiga temannya sangat keren ya. Betul, Daniel dan ketiga temannya saat itu ditangkap dalam pembuangan ke Babel. Tapi mereka berusaha tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hebat, karena mereka memiliki keberanian dalam memegang teguh ajarannya firman Tuhan. Betul sekali, mereka ini menolak makan daging dan anggur yang diberikan oleh raja. Karena kedua hal itu mungkin saja ya sudah dipersembahkan kepada berhala dan itu tidak boleh dimakan menurut hukum Taurat. Keberanian mereka muncul karena iman. Wah, Pendeta Michael, aku pengen deh seperti mereka. Mereka lebih cerdas dan sehat daripada orang lain. Padahal mereka hanya makan sayur dan minum air putih saja loh. Pendeta Michael, aku punya rahasia. Rahasia apa nih? Tiba-tiba ada rahasia. Ya, rahasia dong. Bagaimana sih? Jadi rahasianya apa nih? Pasti adik-adik pada penasaran. Gini. Jadi mulai sekarang nih adik-adik, aku tidak makan daging, tapi hanya makan sayur dan minum air putih saja. Pasti deh aku semakin bijaksana dan wajahku semakin bercahaya. Tunggu. Nih maksudnya apa nih? Kayaknya Kak Elika salah tangkep ya. Jadi Kak Elika nih mau makan sayur sama minum air putih saja supaya tambah bijaksana dan wajahnya bercahaya. Betul. Bukan. Memang ada orang-orang yang sengaja nih makannya sayur, minum air putih supaya mereka sehat. Tetapi kalau kita makan yang lain, nggak apa-apa kok. Bisa juga tetap sehat. Asal kita makan dengan baik. Dan yang paling penting, berolahraga dengan benar. Bukan begitu caranya supaya bijaksana dan pintar. Olahraga kan agak sulit ya adik-adik. Jadinya ternyata mereka bijaksana bukan karena makan sayur dan minum air putih aja. Bukan Kak Elika. Aku pikir aku udah menemukan cara agar bisa bijaksana seperti mereka. Nah, mereka bijaksana dan juga pintar karena Allah Tuhan yang memberikan kepada mereka. Mereka itu memiliki iman. Tuhan melihat iman mereka. Karena itu mereka diberikan kebijaksanaan dan kesehatan yang khusus. Oh gitu. Oke, adik-adik sekalian, tidak boleh berpikiran seperti aku ya. Iya, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan memberikan perhatian khusus kepada kita. Selain kita juga wajib menjaga apa yang kita makan nih, pola makan dan juga olahraga, jangan lupa. Iya. Sepertinya Daniel dan ketiga temannya sangat dikasihi Tuhan. Dan secara khusus Tuhan juga melindungi teman-teman dan adik-adik yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Adik-adik sekalian, yuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Aku berharap kalian semua bisa hidup jujur, benar, sesuai dengan firman Tuhan seperti Daniel dan ketiga temannya. Nah, Michael, supaya kita ingat dan kita bersemangat, ayo kita deklarasikan, teriak sama-sama. Oh, apa nih? Hidup sesuai sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Oke, ayo kita Siap lakukan. ya, 1, 2, 3. Hidup sesuai dengan firman Tuhan.